Lembah Yingxian, Puncak Qinghang. Dengan dukungan obat-obatan dan urat nadi abadi milik Murongyu, Puncak Qingxuan saat ini tidak diragukan lagi merupakan gunung terkuat di lembah abadi tersembunyi, bahkan sedikit lebih kuat dari puncak utama lembah abadi tersembunyi. Sebagai salah satu dari dua orang suci lembah Yingxian, kekuatan Zhao Ziqing telah menembus ke alam surga beberapa tahun yang lalu. Namun, karena tidak ada roh peri, dia baru saja menerobos ke alam surga. Namun, meskipun kekuatan Zhao Ziqing dan puncak Qingxuan sangat kuat, dia selalu menjadi orang suci lembah Yingxian, dan belum menjadi pemilik lembah-lembah Yingxian. Selain dia, begitu pula Li Su dan Li Sisi. Bukannya mereka tidak memenuhi syarat untuk menjadi master lembah-lembah Yingxian, tetapi mereka tidak mau melakukannya. Bagaimanapun, mereka yang telah mencapai tingkat kekuatan mereka telah lama tidak tertarik pada alam kultivasi, mereka hanya ingin terbang ke alam abadi. Tetapi karena kata-kata Murongyu di hadapan Fei Sheng, mereka tidak pernah naik. Pada saat ini, Zhao Ziqing berdiri sendirian di puncak tertinggi puncak Qingxuan, melihat ke kejauhan. Jika Murongyu ada di sini, Anda dapat menemukan bahwa tempat di mana Zhao Ziqing berada, adalah tempat di mana mereka berdua pernah berdiri berdampingan, menghadap pemandangan yang jauh. Tiba-tiba, kekosongan di sekitar Zhao Ziqing terkoyak, dan sesosok muncul dari udara tipis di belakang Zhao Ziqing. Hati Zhao Ziqing tergerak, dan dia bereaksi untuk pertama kalinya. Dengan backhand, dia menepuk sosok yang muncul dari udara tipis. Namun, segera, wajah Zhao Ziqing sedikit berubah, dan tangan yang ditembakkan berhenti di tengah jalan. Dan Zhao Ziqing berbalik tiba-tiba, menatap orang-orang dengan penuh semangat. Wajah lembut dan tersenyum Murongyu lah yang menarik perhatian. Orang yang tiba-tiba muncul adalah Murongyu. Setelah Sheng Zong mengatur masalah Fei Sheng, dia pergi menemui Li Feng dan yang lainnya, dan kemudian langsung datang ke Zhao Ziqing melalui dunia Hetu Luoshu. Karena Zhao Ziqing membawa formasi sederhana giok di tubuhnya, Murongyu dapat langsung merasakan keberadaannya, jadi dia langsung mentransmisikannya. Namun, ketika dia melihat Zhao Ziqing begitu cepat, dia juga terkejut. Kecepatan reaksi dan kekuatan Zhao Ziqing berada di luar dugaan Murongyu. Tidak terlihat selama lebih dari 10 atau 20 tahun, kekuatan Zhao Ziqing menjadi semakin kuat. Meskipun tidak sebanding dengan Murongyu, kekuatan Zhao Ziqing pasti dapat menduduki peringkat 3 teratas di dunia kultivasi Huaxia saat ini. Meskipun Murongyu belum pernah melihat Li Su, Xiao Pengwang dan yang lainnya, dia yakin dengan kekuatan Zhao Ziqing. Kamu kembali. Zhao Ziqing menatap Murongyu dengan ekspresi gembira. Murongyu mengangguk, aku kembali. Kedua orang itu tidak banyak bicara, mereka hanya saling memandang dan berpelukan. Itu lebih dari sekadar kata-kata. Setelah waktu yang lama, kedua orang itu berpisah. Meskipun hubungan di antara mereka telah ditentukan, wajah Zhao Ziqing masih memerah saat ini. Namun, rasa cinta dan kekhawatiran selama bertahun-tahun tampaknya telah mencair oleh pelukan ini. Di waktu berikutnya, keduanya masih berdiri berdampingan di puncak tertinggi, dan Murongyu juga menjelaskan semua yang terjadi setelah dia mengejar dan membunuh murid King Luozong dan memasuki dunia peri. Namun, Murongyu sedikit malu ketika menyangkut Mu Liyue. Keduanya awalnya bermusuhan, tetapi pada akhirnya mereka menjadi suami istri tanpa alasan yang jelas, dan mereka menjadi suami istri. Hal ini membuat Murongyu merasa malu dan merasa bersalah pada Zhao Ziqing pada saat yang sama. Bagaimanapun, Murongyu bukanlah seorang fanatik, dan dia tidak pernah memikirkan 3 istri dan 4 selir. Zhao Ziqing selalu sendiri di dalam hatinya, dan perasaannya terhadap Zhao Ziqing selalu sama. Namun, Murongyu adalah pria yang penuh cinta dan kebenaran. Karena dia telah menikah dengan Mu Liyue, dia secara alami akan bertanggung jawab atas Mu Liyue. Namun, dia tidak tahu bagaimana cara berbicara dengan Zhao Ziqing. Sebelum datang ke puncak Qingxuan, Murongyu juga telah memikirkan masalah ini, dan memikirkan bagaimana cara berbicara. Namun, ketika menghadapi Zhao Ziqing sekarang, Murongyu tidak tahu bagaimana cara berbicara. Bagaimanapun, ini tidak adil bagi Zhao Ziqing dan itu terlalu menyakitkan. Sudahlah, perahu akan lurus di ujung jembatan, biarkan semuanya mengalir mengikuti arus. Murongyu berjuang dalam hatinya untuk waktu yang lama, tetapi masih tidak bisa mengatakannya. Merasakan rasa malu dan ragu-ragu Murongyu,
Zhao Ziqing tidak menemukan apapun. Dia mengira Murongyu menyembunyikan beberapa hal berbahaya yang terjadi di dunia peri dan tidak ingin dia mengetahuinya. Jika Murongyu tahu bahwa Zhao Ziqing berpikir demikian, apakah dia akan malu? Kali ini aku akan mendirikan sekte kekacauan suci di alam abadi. Saat aku kembali, aku ingin membawa pergi orang-orang dari sekte kekacauan suci. Maukah kalian pergi bersama? Kata Murongyu kepada Zhao Ziqing setelah memperkenalkan secara singkat tentang luasnya dan kekejaman alam abadi. Auzu.com. Awalnya, Murongyu mengira Zhao Ziqing akan langsung setuju. Namun, dia sedikit mengernyit saat melihat Zhao Ziqing, dengan ekspresi ragu-ragu di wajahnya. Alam abadi juga memiliki lembah Yingxian. Bagaimanapun juga, aku adalah murid lembah Yingxian. Bukankah itu bagus? Zhao Ziqing juga orang yang menghargai cinta dan kebenaran. Dia sekarang adalah murid lembah abadi tersembunyi, dan lembah abadi tersembunyi alam abadi memiliki asal-usul yang sama dengan lembah abadi tersembunyi alam kultivasi. Secara umum, dia bergabung dengan lembah abadi tersembunyi alam abadi setelah dia naik. Jika dia bergabung dengan sekte suci setelah dia naik, itu tampaknya tidak bagus. Bagaimanapun, dia memiliki hubungan antara hari ini dan kultivasi lembah Yingxian. Yang disebut air minum memikirkan sumbernya, dia seharusnya tidak memilih partai lain. Ada juga lembah peri tersembunyi di dunia abadi. Suara Murongyu sedikit terkejut, tetapi dia tidak tahu bahwa dunia abadi juga memiliki lembah peri tersembunyi. Selain Kue Yingxiangu, apakah sekte master asli di alam kultivasi juga memiliki sekte yang sama di dunia abadi? Jika demikian, Anda memiliki banyak musuh. Ada senyum aneh di wajah Murongyu. Dia tidak takut dengan sekte-sekte ini. Bagaimanapun, dunia abadi begitu besar, ada banyak sekte seperti Pasir Gangga, dan peluangnya untuk bertabrakan dengan sekte yang sama dari dunia kultivasi asli hampir nol. Dan bahkan jika Anda bertemu dengannya, Anda tidak takut. Alam abadi terlalu besar, dan Fei Sheng muncul secara acak di antara jutaan negara abadi. Bahkan jika Anda begitu tinggi, saya khawatir Anda tidak akan dapat menemukan lembah peri yang tersembunyi. Murongyu membujuk. Ketika dia memasuki alam kultivasi sebelumnya, Murongyu tidak dapat melindungi Zhao Ziqing, dan ini memungkinkannya untuk bergabung dengan lembah Yingxian. Hanya sekarang, Murongyu tidak ingin Zhao Ziqing bergabung dengan sekolah lain. Aku tidak akan membiarkanmu meninggalkan sisiku lagi. Murongyu membujuk untuk sementara waktu, tetapi masih ragu-ragu ketika melihat Zhao Ziqing, jadi dia memeluk Zhao Ziqing dan berkata dengan mendominasi. Mendengar suara mendominasi Murongyu, Zhao Ziqing merasa sedikit gembira di dalam hatinya, dan akhirnya memutuskan, jika demikian halnya, maka aku akan bergabung dengan Sekte Sein. Hanya seorang murid King Xuanfeng. Murid-murid puncak King Xuan semuanya dikultivasikan oleh Zhao Ziqing, dan sekarang ada ratusan orang abadi di negeri Dongeng. Semua orang ini mengikuti Zhao Ziqing sejak awal, dan dia tidak ingin kehilangan mereka begitu saja. Bawa saja mereka pergi, kata Murongyu sambil tersenyum. Dia hanya mempertimbangkan pilihan Zhao Ziqing, bagaimana dengan yang lainnya. Selama mereka bersedia, Murongyu akan membawa mereka pergi, dan dia tidak akan menghentikannya bahkan jika dia ingin datang ke lembah Yingxian. Karena waktu yang ketat, Murongyu tidak tinggal lama di puncak King Xuan sebelum meninggalkan lembah Yingxian, dan bahkan Li Su, yang berada di dekatnya, bahkan tidak pergi untuk bertemu. Xuan Yuezong, aku tidak tahu bagaimana gangster besar itu berada di dunia peri sekarang. Bertahun-tahun telah berlalu, dan kekuatan Yu Mengqing telah mencapai alam surga. Saat ini, dia sedang duduk di taman dekat kamarnya, berpikir. Namun, sosok Murongyu muncul. Gadis, kamu berbicara buruk di belakangmu. Di mana itu? Setelah mendengar suara yang tiba-tiba itu, Yu Mengqing biasanya mengambil kalimat lain. Namun, sebelum suara itu jatuh, Yu Mengqing terkejut. Dengan kekuatannya saat ini, siapa yang bisa muncul di sampingnya tanpa suara? Seperti reaksi Zhao Ziqing, dia menepuk telapak tangan ke arah asal suara saat pertama kali dia bereaksi, dan pada saat yang sama menjauh dari tempat itu. Murongyu tertekan. Ini terjadi sekali, dan masih sama dua kali. Mungkinkah kekuatan mereka menjadi lebih kuat? Kewaspadaan juga menjadi lebih tinggi.
Sebenarnya, Murong Yu tidak menyangka bahwa dia tahu apa yang menyebabkan reaksi Zhao Ziqing dan Yu Mengqing. Siapa yang menyuruhnya muncul begitu saja tanpa suara? Satu jari muncul, membuat kekuatan foto Yu Mengqing tak terlihat. Namun, Murong Yu tidak berhenti karena ini, tetapi menepuk Zhao Ziqing dengan telapak tangan. Napas yang sangat berbahaya datang dari belakang, yang mengejutkan Yu Mengqing yang sudah berada di alam abadi surgawi. Siapa ini? Seberapa kuat? Pada saat ini, setetes keringat dingin muncul di dahi Yu Mengqing. Dia merasakan kengerian kekuatan ini, yang jelas bukan sesuatu yang bisa dia ambil alih. Pada saat ini, kalimat itu tiba-tiba muncul di benaknya. Dia seorang hooligan. Yu Mengqing awalnya terkejut, dan kemudian wajahnya marah. Jadi, dia juga tidak melawan, hanya berbalik dan melihat ke arah Murong Yu. Melihat bahwa Yu Mengqing tidak memiliki serangan balik, Murong Yu hanya bisa menarik kembali kekuatan yang telah dia tembakkan, dan idenya untuk mencoba kekuatan Yu Mengqing hancur. Gangster besar, itu benar-benar kamu akan menggertakku begitu kamu kembali. Yu Mengqing menggertakkan giginya dan menatap Murong Yu, sangat marah. Namun, sebelum suaranya jatuh, matanya memerah, dan dia menangis. Setelah melihat ini, Murong Yu terkejut. Reaksi Yu Mengqing benar-benar membuatnya lengah. Aku hanya ingin mencoba reaksi dan kekuatanmu. Murong Yu tersenyum, sedikit malu. Kau tahu kau menindasku. Yu Mengqing menatap Murong Yu dengan getir, dengan air mata di matanya, dia sangat sedih. Bagaimana gadis ini menjadi seperti ini? Murong Yu merasakan sakit kepala, dan dia paling takut dengan air mata wanita. Ketika aku melihat air mata seorang wanita, tidak peduli seberapa kuat dia selalu tidak berdaya, bingung, dan tidak tahu bagaimana menghiburnya. Melihat Murong Yu kebingungan, Yu Mengqing melotot tajam ke arahnya, kutu buku. Yanhuang Xianji, Prefektur Lingnan, daerah terlarang Nanling. Sebuah sosok muncul dari udara tipis di depan gedung tempat Hei Fengzai awalnya berada. Setelah sosok ini muncul, ratusan sosok muncul berturut-turut. Wow, apakah ini alam abadi? Sungguh aura peri yang kaya. Begitu orang-orang ini muncul dan merasakan aura peri yang sangat kaya, wajah mereka menunjukkan kengerian, terkejut. Dengan aura peri yang begitu kaya, berkultivasi di sini pasti akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Bagaimana aura peri dari dunia peri bisa begitu kaya? Masing-masing dari orang-orang ini tampak terkejut, dan mendengarkan mereka tampaknya menjadi pertama kalinya mereka datang ke dunia peri. Bahkan beberapa orang tidak sabar untuk duduk bersila di tempat, benar-benar mulai berlatih. Murong Yu, apakah ini Nanling? Seorang wanita berpakaian putih sengsue dengan warna negara dan kota berjalan ke sisi Murong Yu dan bertanya dengan suara rendah. Orang ini adalah Zhao Ziqing. Itu benar, orang-orang ini adalah Murong Yu dan yang lainnya. Di alam kultivasi Huaxia sebelumnya, setelah Murong Yu kembali, ia memutuskan untuk membawa orang-orang dari Sekte Suci. Selain itu, bersama dengan Zhao Ziqing, Yu Mengqing, Li Su, Raja Xiaopeng, dan yang lainnya membawa mereka secara langsung. Tentu saja, kecuali orang-orang dari Sekte Suci, Murong Yu membawa teman-temannya. Sedangkan untuk lembah abadi, Suan Yuezong dan sekte-sekte lainnya, Murong Yu tidak membawa satu pun. Bagaimanapun, orang-orang itu bukanlah murid dari Sekte Suci, dan bahkan jika mereka dibawa, mereka tidak akan tinggal di Sekte Suci. Selain itu, sebelum Murong Yu kembali ke alam kultivasi, para dewa dari sekte-sekte ini telah melonjak. Ini adalah Nanling, dapat dikatakan sebagai tempat dengan roh abadi terkuat di Prefektur Lingnan. Murong Yu mengangguk, lalu melambaikan tangan besar, melepaskan beberapa murid Shengzong dari dunia Hetu Luoshu. Pada saat yang sama, ada ribuan dewa yang ditaklukkan Murong Yu di dunia abadi. Murong Yu tidak segera mendirikan sekte, tetapi pertama-tama membiarkan orang-orang ini membiasakan diri dengan Nanling, dunia peri. Mengenai pendirian sekte di Nanling, Murong Yu telah memberitahu mereka. Namun, Murong Yu hanya memberitahu beberapa orang seperti Zhao Ziqing tentang masalah hantu gerbang hantu. Dia tidak ingin memengaruhi murid-murid biasa sekte suci. Selama 3 hari berturut-turut, Murong Yu memberitahu murid-murid sekte suci tentang Nanling. Dalam proses ini, beberapa orang abadi bahkan berhasil menembus alam. Yang disebut akumulasi, mereka yang memiliki bakat melawan langit,
telah tinggal di alam kultivasi selama lebih dari 10 tahun, dan dengan dukungan roh peri yang begitu kuat di Nanling, tidak mengherankan bahwa mereka dapat menerobos alam. 3 hari kemudian, Murong Yu mengumpulkan puluhan ribu orang, dan mulai mendirikan sekte berdasarkan Hei Fengzai. Puluhan ribu orang, semuanya adalah abadi yang kuat. Hanya dalam beberapa hari usaha, bangunan didirikan dari tanah, dan sekte Chaos Sein Sect terbentuk. Pada waktu berikutnya, semua orang bekerja sama, dan sebulan kemudian, sebuah sekte yang beberapa kali lebih besar dari Huaxia Comprehension Realm dibangun. Sein Sect of Chaos of Immortal Realm secara resmi didirikan. Pembagian kerja dan kerjasama, setelah mendirikan Sein Sect of Chaos, Murong Yu membagi berbagai tugas untuk Yang Men, Duan Muking dan yang lainnya untuk terus mengubah Sein Sect. Tetapi Murong Yu juga sibuk saat ini. Great Array. Dengan bantuan Hetu, Murong Yu mulai mendirikan Great Immortal Formation di luar Shenzong. Meskipun dalam keadaan normal, tidak ada seorang pun yang akan masuk jauh ke Nanling, itu tidak berarti bahwa tidak ada seorang pun yang akan memasuki Nanling. Meskipun Sekte Sein memiliki kekuatan alam abadi mendalam 9 surga di dunia, Murong Yu tidak ingin menempatkan Sekte Sein dalam bahaya. Bagaimanapun, dia memiliki terlalu banyak musuh. Meskipun selusin dewa mendalam 9 surga tampaknya sangat kuat, tetapi dibandingkan dengan Istana Peri, itu bukan apa-apa. Murong Yu akan melakukan segala upaya untuk memastikan keamanan Shenzong. Bagaimanapun, ini adalah gayanya. Setelah 3 bulan penuh, setelah puluhan ribu artefak abadi habis, arai abadi besar akhirnya dibangun. Bahkan Murong Yu juga menganggap seorang prajurit raja sebagai garis depan. Pada hari yang sama di puncak 5 jari Istana Hukuman Surgawi, Murong Yu mengalahkan Mo Yan dari alam pemahaman Feng Huo dan memenangkan 3 prajurit raja. Oleh karena itu, selain mengambil seorang prajurit raja sebagai mata formasi abadi besar, dia juga menempatkan seorang prajurit raja di Sekte Suci, sebagai senjata ajaib kota Sekte Suci. Dalam beberapa bulan, Sekte Suci Alam Abadi telah berada di jalur yang benar, dengan Murong Yu sebagai penguasa suci, dan Yang Men, Duan Muking, Zhang Ao dan yang lainnya sebagai tetua, wali, dan sebagainya. Dunia Abadi, Sekte Suci, di atas kuil. Murong Yu, pejabat senior Shenzong dan Zhao Ziqing berkumpul bersama, dan tampaknya sedang mendiskusikan sesuatu. Auzu.com, Yang Mulia, meskipun Sekte Suci kita di alam abadi telah didirikan dan berada di jalur yang benar. Tetapi bagaimana kita menerima murid-murid Sekte Suci dari alam kultivasi di masa depan? Duan Muking sedikit mengernyit. Tanya. Yang lain juga melihat ke arah Murong Yu, ini adalah masalah umum mereka. Dunia abadi benar-benar terlalu besar, setiap negara besar lebih besar dari dunia kultivasi Huaxia, dan juga dikenal sebagai negara sejuta. Yang terpenting adalah bahwa orang-orang yang naik dari alam kultivasi adalah acak, dan kemudian mereka muncul di area manapun dari jutaan negara abadi. Meskipun Sekte Suci Alam Abadi telah didirikan, ia tidak dapat menerima murid-murid Sekte Suci Alam Kultivasi. Bahkan jika para murid dunia kultivasi tahu bahwa Sekte Suci Alam Abadi berada di kedalaman Nanling, jika tidak apa-apa untuk terbang ke prefektur Lingnan, mereka masih dapat datang ke Sekte Suci Alam Abadi. Tetapi begitu mereka melambung ke negara-negara besar lainnya, apakah mereka bisa datang ke Nanling dengan kekuatan mereka masih menjadi pertanyaan. Begitu ini terjadi, Sekte Sein Alam Abadi tidak akan bisa menerima murid-murid dari alam bawah. Murong Yu juga sedikit mengernyit, dia tidak bisa selalu membawa orang-orang dari dunia kultivasi ke Sekte Sein Alam Abadi, kan? Ini adalah ide yang tidak realistis. Namun, bagaimana murid-murid Sekte Sein Alam Bawah bisa terbang ke Sekte Sein Alam Abadi, atau di atas negara bagian Lingnan? Murong Yu tidak bisa menahannya. Sepertinya aku perlu membicarakan masalah ini dengan Hetu. Jika bahkan Hetu tidak bisa melakukan apa-apa, aku hanya bisa melihat apakah ada cara untuk Tian Pugong. Pikir Murong Yu tertekan dalam hatinya. Aku akan memikirkan masalah ini terlebih dahulu, dan solusinya pasti akan ditemukan. Kata Murong Yu ringan, untuk sementara menekan masalah ini. Sekte suci kita hanya menerima murid dari alam bawah yang naik, atau apakah kita harus menerima murid di dunia abadi? Jika kita hanya menerima murid dari alam bawah, kita harus menyelesaikan masalah kenaikan mereka.
Selain itu, bahkan jika alam bawah memiliki pil alam rusak dan ramuan yang meningkat, itu dapat menembus tidak banyak orang yang menjadi alam abadi surgawi. Akibatnya, perkembangan sekte surgawi kita akan terhambat. Zhang Ao bertanya. Ini juga masalah. Setelah bertahun-tahun berkembang, sekte suci alam bawah sudah cukup kuat, dan Murong Yu secara bertahap mengurangi penggunaan pil alam rusak dan ramuan yang meningkat. Bagaimanapun, tidak baik bagi para biksu sendiri untuk secara membabi buta menggunakan ramuan untuk meningkatkan kekuatan mereka. Karena sekte suci sekarang adalah kekuatan nomor satu di alam bawah, Murong Yu tidak setuju mereka terus meminum pil ini. Kekuatan mereka masih dipadatkan selangkah demi selangkah. Kami tidak akan menerima murid untuk sementara waktu. Selain itu, kami saat ini berada di tahap awal sekte suci, dan tidak cocok bagi kami untuk merekrut murid. Setelah kami menyelesaikan masalah kenaikan dan menunggu kekuatan sekte suci, kami akan merekrut murid. Kata Murong Yu. Sekte suci saat ini masih dalam keadaan rahasia. Begitu murid direkrut dari luar, keberadaan sekte suci pasti akan terungkap. Begitu ditemukan oleh Istana Peri, saya khawatir itu akan musnah untuk pertama kalinya. Murong Yu bermaksud untuk perlahan-lahan mengembangkan sekte suci terlebih dahulu. Setelah menyelesaikan serangkaian masalah, Murong Yu mengumumkan berita mengejutkan lainnya, mulai sekarang, Zhao Ziqing akan menjadi guru suci sekte suci. Begitu berita itu keluar, itu mengejutkan semua orang di aula. Mereka tidak keberatan dengan keputusan Murong Yu. Bagaimanapun, Zhao Ziqing juga mengenal mereka. Mereka sudah dianggap sebagai istri dari guru suci, dan mereka tidak memiliki perlawanan terhadapnya. Namun, mereka masih terkejut, dan mereka tidak tahu yang mana yang dilakukan Murong Yu. Jangan kaget, pengaturanku memiliki makna mendalam lainnya. Di alam abadi, musuhku banyak dan sangat kuat. Begitu mereka mengetahui bahwa aku adalah master sekte dari sekte suci, itu pasti akan melawan sekte suci. Oleh karena itu, di permukaan, Zhao Ziqing adalah guru suci dari sekte suci. Faktanya, aku masih guru suci dari sekte suci dan tidak akan meninggalkan sekte suci. Semua orang tiba-tiba muncul, dan Zhao Ziqing tidak memiliki perbedaan apapun. Murong Yu telah mendapatkan persetujuannya untuk masalah ini, jika tidak, dia tidak akan dengan gegabah membiarkannya menjadi guru suci dari sekte suci. Sejak saat itu, Zhao Ziqing telah menjadi guru suci dari sekte suci. Bagaimana dengan Murong Yu? Dia adalah tuan sekte suci yang tak terlihat, pendiri sekte suci. Di dunia Hetu Luoshu, Murong Yu menemukan Hetu. Sangat mudah. Kamu hanya perlu membuat susunan teleportasi di sekte Sein, dan para murid sekte Sein alam bawah dapat langsung berteleportasi ke sekte Sein alam abadi melalui susunan teleportasi. Hetu tidak peduli setelah mendengar bahwa Murong Yu ingin menyelesaikan masalah murid sekte Sein alam bawah. Katanya, sangat mudah. Murong Yu terkejut, jadi dia berkata dengan cepat, kalau begitu kamu dapat dengan cepat membuat susunan teleportasi. Tidak ada bahan. Hetu berkata dengan tenang. Murong Yu sangat marah hingga dia memuntahkan darah, bahan apa saja yang saya butuhkan. Apakah bahan yang digunakan untuk membangun susunan teleportasi tidak bisa berfungsi? Saat membangun formasi teleportasi Hetu Luoshu, hanya diperlukan sepotong batu giok, dan beberapa formasi dapat digambar di dalamnya. Hetu memutar matanya, apakah menurutmu semudah itu membangun susunan teleportasi antara dua dunia? Itu membutuhkan banyak bahan khusus, aku tidak punya satu pun. Sedangkan untuk susunan teleportasi Hetu Luoshu, itu sangat istimewa, tetapi mudah dibangun. Bahan apa yang kamu inginkan? Di mana aku bisa menemukan bahan-bahan ini? Tanya Murong Yu, sekarang dia ingin sekali menyelesaikan masalah ini. Meteorit bintang, kristal ruang angkasa, batu bintang kosong, batu bintang 3, Hetu mengatakan lusinan bahan dalam satu tarikan napas, dan Murong Yu memutar matanya saat mendengarnya. Apa bahan-bahan ini? Mengapa aku belum pernah mendengarnya? Murong Yu benar-benar terdiam, dia bahkan belum pernah mendengar tentang bahan-bahan itu, bagaimana menemukan benda-benda ini. Hetu mencibir, ini adalah bahan-bahan yang digunakan untuk membangun susunan teleportasi di zaman kuno. Sekarang dunia abadi bahkan tidak memiliki susunan teleportasi. Pernahkah kamu mendengar bahwa bahan-bahan ini tidak normal? Meteorit bintang, pecahan angkasa, bintang kosong, 3 bintang.
Mendengarkan Hetu terus-menerus mengucapkan materi-materi yang belum pernah didengarnya sebelumnya, Murong Yu merasa tertekan. Material-material yang digunakan untuk membangun susunan teleportasi di zaman kuno. Sekarang tidak ada susunan teleportasi di dunia abadi. Karena tidak ada susunan teleportasi, apa alasannya? Apakah materialnya, atau metode membangun susunan teleportasi yang hilang? Murong Yu sampai pada dua kesimpulan ini dari kata-kata Hetu. Di zaman kuno, tidak banyak material ini, tetapi jumlahnya banyak. Bahkan sekarang di dunia peri, seharusnya ada material ini. Sekarang tidak ada susunan teleportasi di dunia peri, bukan karena masalah material. Hetu berkata perlahan. Ini bukan masalah material, yaitu, metode membangun susunan teleportasi telah hilang di dunia peri. Namun, Hetu, sebagai monster, tahu terlalu banyak. Bahkan jika dia memiliki warisan kuno yang terputus, Murong Yu tidak akan terkejut. Kemampuan Hetu untuk membangun susunan teleportasi tentu saja membuat Murong Yu merasa senang dan terkejut, tetapi masalah dengan bahan-bahan ini membuat Murong Yu malu. Baiklah, susunan teleportasi harus dibangun. Setelah waktu yang menentukan, aku akan pergi keluar untuk mencari bahan. Murong Yu merenung, tetapi tidak meninggalkan Nanling. Bagaimanapun, Shengzong baru saja didirikan belum lama ini. Meskipun sudah berada di jalur yang benar, Murong Yu masih belum cocok untuk pergi. Pada hari-hari berikutnya, Murong Yu kembali ke alam abadi, membawa sebagian besar makhluk abadi yang tersisa dari Sekte Suci ke Sekte Suci alam abadi. Hanya sejumlah kecil orang yang tersisa untuk menjaga Sekte Suci. Setahun kemudian, Li Su, Raja Kera Kecil, Raja Singa Kecil, dan Hu Tong serta yang lainnya menemukan Murong Yu dalam perjalanannya. Dalam hal ini, meskipun Murong Yu sedikit terkejut bahwa mereka meninggalkan Nanling begitu cepat, mereka tidak menghentikannya. Bagaimanapun, mereka bukan orang-orang dari Sekte Suci, mereka memiliki jalan mereka sendiri untuk ditempuh, dan tidak mungkin dibelenggu oleh Sekte Suci. Sebelum pergi, Murong Yu memberi mereka masing-masing setumpuk pil, termasuk ramuan yang rusak, pil abadi, dan sebagainya. Selain itu, setiap orang memiliki artefak peri. Raja Xiaopeng, pergilah juga. Kata Murong Yu tiba-tiba, menatap Raja Xiaopeng dengan ekspresi ragu-ragu. Pada saat ini, Raja Xiaopeng telah mencapai alam abadi surgawi, dan dia bukan anggota Sekte Suci, jadi dia seharusnya bisa menjelajah keluar. Namun, dia kalah dari Murong Yu di awal, dan selalu dengan ketat menepati janjinya sebagai tunggangan bagi Murong Yu. Bahkan jika Murong Yu tidak membutuhkannya, dia tidak meninggalkan Shengzong. Setelah mendengar ini, mata Raja Xiaopeng tiba-tiba menunjukkan secercah cahaya. Meskipun dia telah mencapai alam abadi surgawi, dia menemukan bahwa jarak antara dirinya dan Murong Yu semakin kuat. Dia juga mengerti bahwa bertarung adalah cara terbaik untuk meningkatkan kekuatannya. Jika dia telah berkultivasi di dalam Sekte Suci, kekuatannya mungkin juga terus meningkat, tetapi dia jelas belum berani keluar untuk meningkatkan kekuatannya. Namun, dia tidak dapat pergi karena janji awalnya. Aku tungganganmu, aku tidak akan meninggalkan Sekte Suci. Xiaopeng Wang menahan denyutan di hatinya dan berkata dengan ringan. Kecepatanmu jauh lebih rendah dariku, dan kamu tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi tungganganku. Murong Yu mencibir. Di dunia peri, mustahil untuk terbang tanpa mencapai alam peri Daluo Jin, tetapi tidak ada batasan seperti itu untuk beberapa monster burung. Misalnya, Golden Winged Rock masih bisa terbang di dunia peri selama dia berubah menjadi dewa. Namun, kecepatannya tidak secepat yang diharapkan. Dibandingkan dengan Murong Yu, kecepatan terbangnya masih tidak secepat Murong Yu. Meski begitu, aku tetap tungganganmu, dan ini tidak bisa diubah. Wajah Xiaopeng Wang tampak jelek, tetapi dia berkata dengan tegas. Saat ini, kecepatanku 100 kali lebih kuat darimu, 1000 kali lebih kuat. Kau tidak ada artinya di sisiku, sebaliknya, itu malah akan menyeretku jatuh. Jika kau benar-benar menepati janji awal, kau bisa meningkatkan kekuatanmu terlebih dahulu. Setelah hari itu saat kau cukup cepat untuk menjadi tungganganku, aku tidak keberatan kau menjadi tungganganku. Wajah Raja Xiaopeng terus berubah. Meskipun kata-kata Murong Yu canggung, Raja Xiaopeng tahu bahwa Murong Yu berbicara tentang kebenaran, dan bahwa Murong Yu memiliki maksud lain baginya untuk pergi berlatih dan meningkatkan kekuatannya.
Perbedaan kekuatan dengan Murong Yu semakin besar dan besar. Tidak butuh waktu lama, aku bahkan tidak bisa menandinginya. Pikir Xiao Peng Wang dalam hatinya. Pada awalnya, di dunia kultivasi, dia berada di atas Murong Yu, dan dia juga emas. Keturunan klan Dapeng bersayap pada dasarnya sombong. Hanya saja dia kalah dari Murong Yu kemudian. Setelah berpikir sejenak, Xiao Peng Wang akhirnya memutuskan, baiklah, aku tidak akan mengecewakanmu. Sebelum suaranya jatuh, Xiao Peng Wang berbalik dan pergi. Tunggu sebentar, Murong Yu berteriak kepada Raja Xiao Peng, dan pada saat yang sama melemparkan setumpuk pil dan makhluk abadi kepada Raja Xiao Peng. Dunia makhluk abadi itu berbahaya. Benda-benda ini dapat membantumu menghindari bahaya yang tidak perlu. Terima kasih. Raja Xiao Peng mengambil benda-benda ini, mengucapkan terima kasih, lalu bergegas keluar dari kuil dan meninggalkan kuil. Auzu.com. Sudah waktunya untuk pergi keluar untuk mencari bahan-bahan untuk susunan teleportasi. Setelah Li Su dan yang lainnya pergi, Murong Yu juga bersiap meninggalkan kuil. Setelah menyerahkan beberapa pil pemecah ramuan dan senjata abadi kepada Zhao Ziking, Murong Yu meninggalkan Sekte Suci dan meninggalkan Nanling. Kali ini dia pergi, kecuali ungu kecil dan anjing hitam besar, tidak ada seorang pun lagi. Dia meninggalkan ribuan orang abadi yang telah ditundukkan di dunia abadi di Shenzong. Selain membutuhkan kekuatan orang-orang ini untuk melindungi Sekte Suci, alasan lainnya adalah karena Murong Yu tidak ingin membawa mereka. Murong Yu menemukan bahwa begitu dia membawa mereka bersamanya, dia merasa acuh tak acuh ketika menghadapi sesuatu. Misalnya, setelah menyelesaikan 2 misi Istana Hukuman Surgawi, dia hampir tidak pernah melakukannya. Jika ini terus berlanjut, itu tidak akan baik untuknya. Bagaimanapun, dunia peri adalah tempat di mana tinju adalah kebenaran. Jika Murong Yu mengandalkan kekuatan orang lain untuk waktu yang lama dan mengabaikan kekuatannya sendiri, maka kekuatan Murong Yu tidak akan pernah bisa ditingkatkan. Berjuang, hanya bertarung dan dibatasi dalam bahaya, dapatkah kamu meningkatkan ranah kekuatan tercepat dalam situasi sulit? Murong Yu meraung dalam hatinya. Meskipun dia sekarang berada di alam abadi dan telah mencapai kekuatan alam abadi emas, dia masih terlalu lemah dan masih hanya berada di garis bawah negeri dongeng. Jika dia ingin melawan raksasa seperti Istana Abadi, dia harus memiliki kekuatan yang kuat. Dengan sekejap, Murong Yu menghilang ke dunia Hetu Luoshu, dan ketika dia muncul lagi, dia telah tiba di Istana Hukuman Surgawi, di Istana Bintang 1 miliknya. Meteorit bintang, kristal angkasa, bintang kosong, pelayan Ma sedikit mengernyit, menatap Murong Yu dengan sedikit malu di wajahnya. Bagaimana? Pelayan Ma menggelengkan kepalanya karena malu, saya belum pernah mendengar tentang ini, tetapi saya tahu batu bintang 3. Batu bintang 3 ini adalah zat terkeras di dunia, tetapi saya tidak tahu apa yang digunakan penguasa istana untuk itu. Murong Yu sedikit mengernyit. Melihat Murong Yu mengerutkan kening, tetapi hati pelayan Ma tercengang. Dia hanya seorang bawahan. Bagaimana dia bisa menjadi penguasa aula? Budak tua itu ceroboh dan tidak seharusnya bertanya tentang penguasa istana. Itu benar-benar kejahatan yang pantas dihukum mati. Pelayan Ma tampak menyesal. Dia mengira kerutan dahi Murong Yu disebabkan oleh pertanyaannya. Tidak apa-apa, ini berguna bagiku. Pelayan Ma, pernahkah kau mendengar tentang batu bintang 3? Apakah kau tahu di mana menemukan batu bintang 3? Di mana kau bisa menemukan bahan-bahan lainnya? Batu bintang 3 tidaklah sulit. Karena kekerasannya, batu itu selalu menjadi bahan untuk membuat senjata ajaib. Meskipun langka, batu itu umumnya tersedia. Sedangkan untuk tempat lain, batu itu seharusnya ditemukan di beberapa rumah lelang atau kamar dagang. Namun, pemilik istana dapat mencoba informasi dari Istana Hukuman Surgawi. Mungkin ada keuntungan yang tak terduga. Melihat Murong Yu dan menyalahkan dirinya sendiri karena telah menelan banyak makanan, kepala pelayan Ma sangat gembira, dan kemudian dia memperkenalkannya dengan hati-hati kepada Murong Yu. Rumah lelang, Istana Hukuman Surgawi. Murong Yu sedikit mengernyit, lalu menatap pelayan Ma dan berkata, "Pelayan Ma, ya, terima kasih." Setelah berbicara, Murong Yu meninggalkan istana dan berjalan menuju Wu Zifeng. Lewat. Penguasa istana ini tampaknya baik. Melihat punggung Murong Yu yang pergi, pelayan Ma sedikit tergerak. 3 bintang, kristal spasial,
meteorit bintang, Murong Yu sedang mencari informasi dari Istana Hukuman Surgawi, dan terkejut menemukan keberadaan bahan-bahan ini. Hanya saja, ini hanya beberapa pengantar terkait. Mengenai di mana keberadaannya, intelijen tidak menentukannya. Apakah saya tidak memiliki wewenang yang cukup? Murong Yu sedikit mengernyit. Ini hanya pengantar materi, yang tidak berguna bagi Murong Yu. Karena dia sudah tahu sumber materi ini. Misalnya, meteorit bintang adalah zat yang terbentuk setelah bintang-bintang di langit jatuh ke dunia peri, yang sangat langka. Adapun fragmentasi ruang, seperti namanya, itu adalah kepingan yang terbentuk setelah fragmentasi ruang. Secara umum, setelah bintang-bintang jatuh ke dunia peri, meteorit dan meteorit akan terbentuk. Tetapi meteorit bintang jauh lebih tinggi daripada besi meteorit ini, dan mungkin tidak ada meteorit bintang di antara miliaran meteorit. Fragmentasi spasial jauh lebih sederhana, selama kekosongan dihancurkan, akan mungkin untuk menciptakan fragmentasi spasial. Tentu saja, ini hanya mengacu pada ruang dunia peri. Selain itu, ruang mudah rusak, tetapi sulit untuk mendapatkan kristal ruang. Oleh karena itu, fragmentasi spasial selalu relatif jarang, hampir seperti meteorit. Menurut Hetu, pada zaman kuno, material-material ini hanyalah material biasa, jika tidak, susunan teleportasi pada waktu itu tidak akan begitu umum. Pada zaman kuno, ada terlalu banyak orang kuat, tetapi mereka dapat dengan mudah menghancurkan kehampaan, sehingga banyak fragmen ruang dapat diperoleh, tetapi bagaimana mungkin ada sejumlah besar meteorit bintang? Mungkinkah orang-orang kuat di zaman kuno dapat memilih bintang-bintang? Murong Yu menatap langit di dunia peri, dan dia tidak tahu seberapa tinggi itu, bagaimana bintang-bintang itu bisa dicapai. Jika pembangkit tenaga listrik kuno itu benar-benar sekuat itu akan sangat mengerikan. Mungkin aku harus pergi ke kota Lingnan. Murong Yu melihat bahwa Istana Hukuman Surgawi tidak memiliki rincian materi ini, jadi dia hanya bisa pergi ke kota Lingnan untuk melihatnya. Sebagai salah satu dari 10 negara bagian teratas di antara jutaan negara bagian di dunia abadi, kota Lingnan, Dacheng di prefektur Lingnan, adalah salah satu kota terbesar di dunia abadi. Sangat makmur dan ramai. Radiusnya telah mencapai 10 juta mil. Ini adalah skala kota Lingnan. Di ranah pemahaman Huaxia, sebelum iblis lahir, seluruh iblis berkumpul di Gunung Ajaib. Gunung Ajaib itu hanya memiliki radius 1 juta li. Dengan kata lain, kota Lingnan, hanya satu kota yang berukuran 10 gunung ajaib. Jika kolam tenggelam sebesar itu ditempatkan di ranah kultivasi, akan memakan waktu berbulan-bulan atau bahkan lebih lama bagi beberapa kultivator lemah untuk melakukan perjalanan melintasi berbagai hal. Pada saat ini, Murong Yu berdiri tidak jauh dari kota Lingnan, menatap kota Lingnan dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia terpana oleh kemegahan kota Lingnan. Prefektur Lingnan memang salah satu dari 10 negara bagian teratas di dunia abadi. Kota Lingnan terlalu mengejutkan. Setelah waktu yang lama, Murong Yu bereaksi. Segera, dia memasuki kota Lingnan. Sebagai kota terbesar di prefektur Lingnan, kota Lingnan memiliki banyak sekali dewa abadi, dan banyak kekuatan serta klan yang memiliki cabang di sini. Bahkan markas besar beberapa sekte berada di kota Lingnan. Meskipun itu adalah Istana Hukuman Surgawi, ada juga cabang di kota Lingnan. Selain sekolah-sekolah ini, ada banyak kamar dagang, rumah lelang, dan organisasi komersial lainnya di kota ini. 10 kamar dagang teratas di dunia abadi, di antaranya kamar dagang Sitong terutama berurusan dengan bahan obat dan ramuan langit dan bumi lainnya, sedangkan kamar dagang Puncak terutama terlibat dalam berbagai bahan pemurnian. Sebelum datang ke kota Lingnan, Murong Yu telah menanyakan tentang berbagai kamar dagang dan rumah lelang terkenal di dunia abadi, dan mengetahui bahwa kamar dagang Puncak terutama terlibat dalam bahan pemurnian. Faktanya, meskipun kamar dagang Puncak terutama terlibat dalam bahan pemurnian, itu tidak berarti bahwa mereka hanya berurusan dengan bahan pemurnian. Masing-masing dari 10 kamar dagang teratas di dunia abadi adalah kamar dagang yang komprehensif. Mereka hanya memiliki kekuatan mereka sendiri. Sama seperti kamar dagang Puncak, mereka lebih menonjol dalam bahan pemurnian. Sama seperti 4 kamar dagang, ketika mereka berada di bisnis elit lainnya, bahan obat mereka adalah yang paling komprehensif di antara 10 kamar dagang teratas. Oleh karena itu,
Murong Yu duduk tegak ke arah kamar dagang puncak. Markas besar beberapa kamar dagang utama tidak berada di prefektur Lingnan. Namun, skala cabang mereka di sini sangat mengejutkan. Bangunan-bangunan megah itu didekorasi dengan mewah, ramai, dan bisnisnya sangat makmur. Meski begitu, ketika Murong Yu memasuki kamar dagang Pinnacle, seorang pria menyambutnya dengan senyuman di wajahnya, dan dia tidak mengabaikan identitas Murong Yu. Saya perlu membeli beberapa bahan. Sebelum pria itu sempat berbicara, Murong Yu langsung ke pokok permasalahan. Tamu, silakan ikuti saya ke area bahan. Pria itu dengan sopan membawa Murong Yu berkeliling beberapa bangunan dan memasuki area bahan. Di sini, saya harus membicarakannya, karena setiap kamar dagang adalah kamar dagang yang komprehensif, dan variasi produk di kamar dagang mereka sangat banyak. Oleh karena itu, setiap kategori dibagi menjadi area terpisah. Itu seperti area bahan yang dituju Murong Yu sekarang. Kamar dagang Pinnacle kami adalah yang terlengkap di antara 10 kamar dagang teratas dalam hal bahan. Dapat dikatakan bahwa selama Anda dapat memikirkan bahan, kamar dagang Pinnacle kami memilikinya. Tidak ada bahan yang tidak dapat ditemukan di kamar dagang Pinnacle kami. Dalam perjalanan, kawan-kawan dari kamar dagang sedang mendesak kamar dagang mereka dengan keras. Mengenai hal ini, Murong Yu hanya tertawa. Apakah kamar dagang puncak layak menyandang namanya? Ini bukan berdasarkan bualan, tetapi berbicara dengan fakta. Ini adalah area material, di mana terdapat sampel berbagai material. Jika petugas pelanggan tertarik pada material apa, kita dapat langsung berdagang. Ini adalah bangunan dengan medan perang yang sangat luas, setinggi 3 lantai. Meskipun tidak seheboh bangunan sebelumnya, bangunan ini juga sangat mewah. Seperti yang dikatakan kawan-kawan dari kamar dagang, bangunan ini penuh dengan sampel berbagai material, dan susunannya sangat memukau. Setelah mengamati beberapa saat, Murong Yu berhenti. Dia tidak pandai memurnikan alat dan tidak begitu mengenal material pemurnian ini. Bahkan dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dia kenal tentang puluhan atau ratusan material di sini. Saya membutuhkan lusinan material, jadi saya tidak akan melihatnya satu per satu. Anda dapat melihat material apa saja yang ada di kamar dagang Anda. Sambil berbicara, Murong Yu memberikan daftar material kepada kawan dari kamar dagang. Para tamu, harap tenang, kalian telah datang ke kamar dagang puncak kami. Kali ini kalian pasti akan kembali dengan muatan penuh. Hei, meteorit bintang, pecahan spasial, batu bintang 3, batu dunia bawah yang kosong. Sambil melirik daftar material di tangannya, dia berseru sesaat kemudian. Aku hampir tidak pernah mendengar tentang material-material ini. Orang dari kamar dagang itu menatap Murong Yu dengan ngeri, dan bahkan menunjukkan tatapan waspada di matanya. Di meja bahan, ada 60 atau 70 jenis bahan. Orang-orang kamar dagang hanya mendengar lebih dari selusin bahan. Kamar dagang Pinnacle bahkan menjual kurang dari 10. Auzu.com, apakah dia di sini untuk membuat masalah dengan sengaja? Orang kamar dagang itu menatap Murong Yu dengan ekspresi terkejut, kewaspadaan di matanya menjadi lebih intens. Dia telah bertugas di kamar dagang Pinnacle selama bertahun-tahun dan sangat berpengetahuan tentang produk yang dia jual. Tetapi sekarang bahkan dia belum pernah mendengar tentang bahan-bahan itu, jadi dia curiga bahwa Murong Yu dikirim oleh pesaing untuk membuat masalah. Tamu, jika Anda benar-benar di sini untuk berbisnis, kamar dagang Pinnacle kami sangat disambut. Tetapi jika itu adalah kamar dagang Pinnacle kami, tidak semua orang mampu membelinya. Orang kamar dagang itu curiga bahwa Murong Yu sengaja membuat masalah, jadi nada suaranya tidak ada lagi kesopanan sebelumnya, dan bahkan ada peringatan. Apakah Murong Yu tidak mendengar apa yang dimaksud orang kamar dagang itu? Seketika wajahnya langsung berubah tajam, bukankah kamu bilang bahwa kamar dagang puncak tidak memiliki bahan-bahan yang tidak dapat kamu temukan? Sekarang kamu tidak dapat menemukan bahan-bahan yang aku butuhkan, kamu curiga bahwa aku sengaja membuat masalah. Itulah yang terjadi dengan kamar dagang puncakmu. Apakah kamu berbisnis? Suara Murong Yu tidak terlalu tinggi, tetapi apakah orang-orang di kamar dagang adalah orang biasa? Untuk sementara waktu, seluruh lantai pertama mendengar kata-kata marah Murong Yu. Jadi, baik tamu maupun staf kamar dagang menoleh. Tamu,
Kamu menggunakan sesuatu yang fiktif dan fiktif untuk datang ke kamar dagang puncak kita. Bukankah ini sengaja mengacau? Orang kamar dagang itu juga sedikit kesal, dan dia bisa tahu sekilas bahwa bahan-bahan itu fiktif. Murong Yu bahkan tidak mengakuinya. Aku bahkan tidak melihat di mana itu. Aku berani datang ke kamar dagang puncak untuk membuat masalah. Aku benar-benar ingin bunuh diri. Kamar dagang itu mencibir. Huh. Mendengar apa yang dikatakan orang ini, staf lain dari kamar dagang puncak di lantai pertama tiba-tiba bergegas mendekat, samar-samar mengelilingi Murong Yu. Setelah melihat ini, Murong Yu diam-diam marah. Siapa orang ini? Dia pergi ke kamar dagang puncak untuk membuat masalah, tidakkah dia tahu seberapa kuat kamar dagang puncak? Petik 2. Itu hanya jalan buntu, idiot. Hei, tidak mudah membuat masalah. Tetapi ketika kamar dagang puncak membuat masalah, aku benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata-kata mati. Menurutku 80% kepala anak ini terjepit pintu. Kalau tidak, bagaimana mungkin kau bisa membuat masalah dengan kamar dagang Pinnacle? Mendengar percakapan mereka, para tamu di lantai pertama langsung menunjuk ke arah Murong Yu. Mereka sudah mengira bahwa Murong Yu akan membuat masalah. Silakan segera tinggalkan kamar dagang Pinnacle. Kalau tidak, kamar dagang Pinnacle kami akan mengundangmu keluar. Orang yang menerima Murong Yu menatap Murong Yu dan berkata dengan dingin. Murong Yu menarik napas dalam-dalam, nyaris tidak bisa menahan amarah dan niat membunuhnya. Aku melihatnya menatap orang-orang yang mengelilinginya dengan acuh tak acuh dan berkata, apakah kau mewakili kamar dagang Pinnacle? Bagi mereka yang membuat masalah di kamar dagang kami menanganinya dengan cara yang sama. Orang yang menerima Murong Yu berkata dengan tidak sabar. Sambil berbicara, orang-orang ini juga menatap Murong Yu dengan gugup. Bagaimanapun, mereka hanyalah makhluk abadi di alam surga. Dan alam Murong Yu jauh lebih tinggi dari mereka. Namun, ketika mereka melihat beberapa orang bergegas masuk dari luar, kegugupan mereka pun sirna. Karena salah satu dari sedikit orang yang datang telah mencapai alam peri emas, dan berperan sebagai penjaga, pengawal. Dia sengaja datang ke kamar dagang puncak untuk membuat masalah dan mengusirnya. Orang yang menerima Murong Yu menunjuk ke arah Murong Yu dan berkata kepada tamu itu. Jin Xian yang memimpin melihat Murong Yu berjalan sambil menyeringai, dan berkata pada saat yang sama, Nak, apakah kau pergi sendiri atau biarkan kami yang mengundangmu keluar? Aku ulangi, aku tidak datang ke kamar dagang puncak untuk membuat masalah. Bahan-bahan yang aku butuhkan tidak fiktif, dan kau tidak memiliki kamar dagang puncak. Itu lebih untuk menjebakku untuk membuat masalah dengan sengaja. Apakah ini praktik yang biasa dilakukan kamar dagang puncakmu? Kemarahan Murong Yu dalam hatinya. Niat membunuh hampir tak terkendali. Nak, masih sangat sombong ketika kau datang ke sini untuk membuat masalah, lihat apakah aku tidak akan mengacaukanmu sampai mati. Jin Xian menyeringai dan menggoyangkan tubuhnya sebelum bergegas menuju Murong Yu. Selama proses ini, dia mengulurkan tangan besarnya dan mencengkeram leher Murong Yu, sebenarnya mencoba mematahkan lehernya. Mata Murong Yu berkilat dengan niat membunuh, dan kemarahan serta niat membunuh yang telah lama terpendam akhirnya meledak pada saat Jin Xian bertindak. Kau ingin mati, teriak Murong Yu, melangkah maju, dan langsung menyerang tangan besar yang dicengkeram Jin Xian oleh 1000 gajah tentara. Pukulan ini mengandung 80% kekuatan Murong Yu, itu mengerikan, dan bahkan kekosongan pun terdistorsi oleh pemboman itu. Kali ini, Murong Yu datang untuk membeli bahan, tetapi ia dijebak oleh kamar dagang sebagai orang yang sengaja datang untuk membuat masalah. Masalah yang tidak masuk akal dari kamar dagang telah membuatnya benar-benar marah, jadi ia hampir tidak memiliki keraguan saat ia menembak. Klik, boom. Tinju Murong Yu dan tangan besar Jin Xian saling bertabrakan di tengah jalan. Kemudian terdengar suara tulang yang remuk. Anak ini, seorang bajingan, berani melakukan sesuatu dengan Jin Xian. Bukankah ini mencari jalan kematiannya sendiri? Pada saat ini, semua orang, termasuk Jin Xian itu, percaya bahwa Murong Yu pasti akan mati. Murong Yu hanyalah seorang abadi yang unggul. Di alam abadi, ada perbedaan besar dalam alam, dan kekuatannya seperti jurang langit. Tidak dapat dilampaui, dan tidak mungkin untuk melintasi alam besar untuk membunuh musuh. Oleh karena itu, pada awalnya, semua orang tidak optimis tentang Murong Yu,
lagi pula, lawannya adalah peri emas. Bahkan ketika mereka mendengar suara tulang patah yang tajam, semua orang mengira bahwa Murong Yu mungkin telah terbunuh, dan setidaknya dia akan terluka parah. Namun, mereka segera menemukan dengan ngeri bahwa suara tulang patah tidak berasal dari tubuh Murong Yu. Itu adalah lawan Murong Yu, peri emas dari kamar dagang Pinnacle. Pada saat ini, tinju yang dihantam Jin Xian dan Murong Yu, dan bahkan seluruh lengan mereka sudah terpelintir seperti lilitan. Pakaian di tangannya semuanya hancur, dan tulang-tulang yang patah keluar dari kulit tangannya. Tulang-tulangnya padat dan sangat menakutkan. Apa? Pada saat ini, peri emas berteriak kesakitan. Pada saat ini, Murong Yu tampak membunuh. Setelah menghantam lengan Jin Xian dengan sebuah pukulan, tangan besar Murong Yu tidak berhenti. Teriakan Jin Xian keluar, dan itu langsung terputus. Tidak ada alasan, karena lehernya disilangkan oleh Murong Yu, dan seluruh orang itu terangkat seperti seekor ayam, lebih tinggi dari bagian atas kepalanya. Melihat pemandangan ini, semua orang di lantai pertama tercengang. Anak ini hanyalah seorang dewa, mengapa kekuatannya begitu menakutkan? Seorang peri di negeri peri emas seperti semut di depannya, rentan terhadap pukulan. Apakah dia seorang master tersembunyi, berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau? Untuk sementara waktu, para tamu di lantai pertama tercengang oleh tangan Murong Yu. Mungkin ada makhluk abadi yang jauh lebih kuat dari Murong Yu di lantai pertama, tetapi mereka tetap terkejut, karena Murong Yu adalah makhluk abadi yang unggul, tetapi hampir membunuh seorang makhluk abadi emas dalam hitungan detik. Jika Murong Yu bersedia, makhluk abadi emas dari kamar dagang puncak ini pasti akan terbunuh dalam hitungan detik. Lepaskan dia. Setelah terkejut, para pria dan penjahat dari kamar dagang puncak akhirnya bereaksi. Hanya saja karena kekuatan mereka, mereka tidak langsung melakukannya, mereka hanya melihat Murong Yu berteriak. Dan orang yang tadi menerima Murong Yu, kini semakin yakin bahwa Murong Yu memang sengaja membuat onar. Orang ini jelas bukan dewa, berpura-pura menjadi babi dan memangsa harimau. Apa yang tidak ada di sini untuk membuat onar? Jin Xian dari kamar dagang mencekik lehernya di samping Murong Yu, tetapi merasa sulit bernapas, dan matanya memerah, memperlihatkan ekspresi ketakutan yang tak tertandingi. Sepasang kaki terus menendang dengan tidak teratur. Namun, dia tidak berani menyerang Murong Yu. Dia tahu bahwa jika dia terus membuat marah Murong Yu hanya perlu menggunakan sedikit kekuatan untuk mematahkan lehernya. Saya akan mengatakannya lagi, saya tidak bermaksud membuat masalah. Orang yang tidak menyinggung saya tidak menyinggung orang lain. Jika ada yang menyinggung saya akan membalasnya 10 kali lipat. Murong Yu melirik orang-orang ini dengan dingin, dan niat membunuh di matanya sangat tajam. Itu menakutkan. Melihat niat membunuh yang telanjang di mata Murong Yu, orang-orang kamar dagang merasa merinding, mata mereka berpaling, dan mereka tidak berani menyentuh mata Murong Yu. Ini adalah kamar dagang puncak. Ini bukan tempat kalian yang lancang. Cepat lepaskan dia, kalau tidak kalian tidak akan bisa pergi dari sini. Orang yang menerima Murong Yu sebelumnya mengandalkan berada di kamar dagang puncak, dengan sikap yang sangat keras, dan bersikeras pada Murong Yu. Mereka yang sengaja datang untuk membuat masalah. Kamar dagang puncak, tidak lebih dari itu. Murong Yu mendengus, nadanya penuh dengan penghinaan. Siapa yang membuat masalah di kamar dagang puncak? Pada saat ini, sebuah suara dingin terdengar. Pada saat yang sama, Murong Yu merasakan aura yang sangat kuat dan menakutkan menyelimutinya. Tuan, Murong Yu sangat kagum dan menoleh untuk melihat ke pintu. Saya melihat hanya 5 orang yang perlahan datang, yang memimpin adalah seorang pria paruh baya dengan kemeja biru, dan orang inilah yang berbicara. Kekuatan orang ini setidaknya berada di alam Luo Tianxiang. Murong Yu melirik pihak lain, dan kemudian merasakan kekuatan alam lawan dari aura yang samar-samar terpancar dari tubuhnya. Di belakang pria paruh baya itu, diikuti oleh pria paruh baya itu adalah pria besar setengah baya, orang ini memiliki napas yang keras, sangat ganas. Sepasang mata menunjukkan ekspresi yang sangat agresif. Ketika dia bersentuhan dengan Murong Yu merasakan matanya sedikit kesemutan, dan kepalanya meledak lebih keras lagi. Da Luo Jin Xian. Murong Yu terkejut, tetapi di permukaan dia memandang orang-orang ini dengan tenang. Kecuali 2 orang ini,
3 orang berikutnya hanyalah 3 dewa emas biasa. Melihat pengunjung itu, pria dari kamar dagang Pinnacle langsung sangat gembira. Pengawas. Anak ini sengaja membuat masalah, dan sekarang dia telah menyandera. Pria yang telah menerima Murong Yu menunjuk ke arah Murong Yu dan berkata dengan marah. Auzu.com, Direktur Kamar Dagang Pinnacle, yaitu, pria parubaya dengan kemeja biru memancarkan cahaya dingin di matanya, dan menatap Murong Yu. Orang gila yang berani membuat masalah di kamar dagang puncak, itu sama saja dengan mencari kematiannya sendiri. Pria yang tampak seperti negeri dongeng Luo Jin Agung itu berteriak, melangkah maju, membanting tangannya yang besar, dan langsung meraih Murong Yu. Petik 2. Tunggu. Pria parubaya berbaju hijau itu menahan serangan The Luo Jin Xian, melirik Murong Yu dengan samar, lalu sedikit mengernyit, temanku, mengapa kamu pergi ke kamar dagang puncak untuk membuat masalah? Siapa yang kamu lakukan? Dong Yuan adalah direktur kamar dagang puncak di cabang Lingnan. Meskipun kekuatannya tidak tinggi, hanya Luo Tian yang merupakan alam keabadian, tetapi matanya sangat kejam, dan metode bisnisnya sangat tinggi, jadi dia akan berada di Luo Tian. Kamar dagang puncak bertanggung jawab atas kota Lingnan. Setelah menerima berita bahwa seseorang dengan sengaja membuat masalah di area material, Techo merasakan perbedaannya. Siapa yang akan membuat masalah di kamar dagang puncak? Bukankah ini mencari kematian? Sebagai salah satu dari 10 kamar dagang teratas di dunia peri, ada banyak pesaing, dan ada juga kasus di mana pesaing menyewa orang untuk membuat masalah. Biasanya, dalam kasus ini, Techo tidak akan keluar sendiri, tetapi akan menjadi pengawal kamar dagang, dan para preman akan langsung mengusir pembuat onar keluar dari kamar dagang. Namun, hari ini dia mengetahui bahwa utusan yang disengaja ini menggunakan beberapa daftar material fiktif untuk mengacau. Kejadian ini membuat Dong Yuan merasa aneh, dan samar-samar dia merasa bahwa kejadian hari ini bukan hanya kekacauan yang disengaja. Oleh karena itu, dia membawa tuannya dan datang ke area material. Saat dia melihat Murong Yu, Dong Yuan merasa bahwa orang ini tidak sederhana, dan dia tidak terlihat seperti seseorang yang sengaja membuat masalah. Tetapi bagaimanapun juga dia bertanya. Murong Yu mengulurkan tangannya dan melempar Jin Xian yang hampir mati dari tangannya, dan berkata sambil mencibir, kamu adalah direktur kamar dagang Pinnacle. Matamu tidak begitu bagus. Sebelum kamu memutuskan apakah aku sengaja membuat masalah, bukan. Mari kita lihat daftar bahan-bahanku. Sebuah cahaya aneh melintas di mata Dong Yuan, dan dia berbalik untuk melihat orang-orang di kamar dagang Pinnacle. Pengawas, semua bahan-bahan ini dibuat. Anak ini jelas datang ke sini untuk membuat masalah. Orang yang menerima Murong Yu mengangkat daftar bahan-bahan di tangannya dan memperhatikan ejekan Murong Yu yang terus-menerus. Sialan, apa yang kamu lakukan? Pengawas perlu melihat lembar bahan-bahan itu. Orang kuat yang mengikuti Dong Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketika dia melihat bahwa orang itu tidak menyerahkan lembar bahan kepada Dong Yuan. Pada saat yang sama, dia berjalan mendekat dan menamparkan wajah orang itu dengan tamparan. Pada saat yang sama, dia mengambil daftar bahan-bahan dan menyerahkannya kepada Dong Yuan. Pria yang menerima tamparan dari pria besar itu tidak dapat menahan diri untuk tidak tertegun. Kemudian dia bereaksi, dan dia tidak dapat menahan rasa penyesalan, dan tamparan ini hanya membuang-buang waktu. Jika bukan karena pria besar itu yang mengambil gambar dan tidak mengerahkan kekuatannya, jika tidak, dia akan langsung tertembak menjadi awan kabut darah, hanya di alam surga. Dong Yuan mengambil daftar material, hanya meliriknya, dan ekspresinya tiba-tiba berubah, meteorit bintang, pecahan angkasa, batu bintang kosong, batu bintang 3. Dong Yuan semakin terkejut saat dia melihatnya. Pengawas, sekarang Anda dapat yakin bahwa anak ini sengaja membuat masalah, kan? Sambil memegangi wajahnya yang bengkak seperti roti kukus, dia berkata dengan kejam kepada Murong Yu. Dia menghitung semua yang dia temui hari ini di kepala Murong Yu. Persetan dengan ibumu. Dong Yuan, yang sangat terkejut, tidak dapat menahan tangis setelah mendengar kata-kata pria ini lagi, dan menamparnya langsung di sisi wajah yang lain. Kali ini, pria ini benar-benar terpana, dan orang-orang lainnya juga benar-benar terpana. Mereka akhirnya menyadari bahwa anak ini tidak datang ke sini untuk membuat masalah,
tetapi materi orang lain itu nyata, tetapi mereka tidak mengetahuinya. Sudah berapa kali aku mengatakan itu? Apa yang tidak kamu ketahui, dan apa yang belum pernah kamu dengar belum tentu ada. Kamu harus datang dan bertanya kepadaku sebelum kamu membuat keputusan. Apakah kalian semua tuli, takut? Dengarkan kata-kataku. Setelah Dong Yuan menamparkan orang itu, dia masih merasa marah, jadi dia berteriak kepada orang-orang itu, tidak peduli apa yang dipikirkan tamu di dekatnya. Kalian memotong bonus 1 tahun. Kalian memotong bonus 3 tahun, dan perawatan akan dipotong setengah dalam 3 tahun ini. Setelah memaki orang-orang ini, Dong Yuan segera menghukum mereka. Pada saat ini, orang-orang lainnya semua menatap orang yang menerima Murong Yu dengan dendam, dasar bajingan, kamu buta, kami terluka. Sebagai tanggapan, Murong Yu hanya menatap Dong Yuan dengan acuh tak acuh, dan terus-menerus mencibir. Petugas tamu ini, tolong kemari, mari kita bicara lebih rinci. Ngomong-ngomong, saya Dong Yuan, Direktur Kamar Dagang Pinnacle Cabang Kota Lingnan. Saya tidak tahu harus memanggil Anda apa. Murong Yu tidak peduli dengan antusiasme Dong Yuan. Hari ini, dia dijebak karena sengaja membuat masalah. Meskipun Dong Yuan telah menangani masalah tersebut, kemarahan di hatinya masih belum hilang. Hah, apakah petugas tamu tidak puas dengan hukuman saya? Jika demikian, saya akan langsung mengeluarkan mereka. Melihat Murong Yu tidak peduli, Dong Yuan berkata. Orang-orang di kamar dagang tiba-tiba merasa sedikit tercengang, dan mereka semua menatap Murong Yu dengan ketakutan di mata mereka. Selama Murong Yu mengatakan sepatah kata pun, mereka akan kehilangan pekerjaan bergaji tinggi ini.